saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman dari angkatan A6 ya. Kali ini bersama saya kembali Pak Alfred ya. Dalam topik kali ini perkuliahannya adalah tentang mata kuliah rekam kesehatan elektronik, khususnya subtopik yang kelima, yaitu tentang perencanaan strategis dari rekam kesehatan elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Jadi sebagai pengingat teman-teman ya, jadi RKE ini akan mengajarkan dan memberikan pemahaman ya terhadap teman-teman terkait dengan beberapa bahan kajian dalam RKE ya. Khususnya konsep dasar RKE ya sudah sempat diajarkan oleh Pak Karma kemarin. Kemudian nanti ada lingkup keamanan hukum ya dalam rekam kesehatan elektronik dan pertukaran data kesehatan ya, atau Health Information Exchange, dan kemudian hari ini kita akan membahas tentang perencanaan strategi RKE. Kemudian nanti di pertemuan berikut teman-teman juga akan mempelajari terkait dengan return of investment ya. Jadi suatu RKE itu, pengembangan RKE itu adalah suatu proses investasi ya. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana cara menghitung ROI atau return of investment-nya ya. Oke, Melanie, halo, Bella, halo, selamat bergabung ya. Nah, jadi nanti kurang lebih saya mengingatkan kembali ya apa gambaran besar yang akan kalian dapatkan di perkuliahan rekam kesehatan elektronik ini ya. Oke, ini aja. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu memahami dan menganalisis proses perencanaan strategis dari rekam kesehatan elektronik dan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen dari Rumah Sakit. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa subtopik. Kemudian ya, targetnya adalah nanti teman-teman diharapkan mampu menganalisis, merancang, membangun, dan mengembangkan ya, serta merawat sistem informasi kesehatan, khususnya rekam kesehatan elektronik ini ya, sebagai yang terintegrasi ya sebagai jawaban dari permasalahan proses bisnis organisasi kesehatan. Ya, ini targetnya kita ya. Jadi nanti di akhir nanti akan ada assessment ya yang diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari subtopik perencanaan strategis RKE ini ya. Oke, itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin dari apa yang hendak kita capai dan apa langkah-langkah selanjutnya ya. Jadi setelah pemaparan nanti teman-teman akan mengerjakan assessment ya atau tugas ya nanti yang akan kita diskusikan setelah di pertemuan berikut ya. Kira-kira nanti habis libur lebaran kalau nggak salah. Tuh. Oke, sampai di sini mungkin dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran kita. Ada pertanyaan mungkin teman-teman atau sudah cukup jelas apa yang bisa ditambahkan? Silakan. Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih Devita. Yang lain, teman-teman yang lain, yang Riko sama Gus Dia mungkin ada masukan? Saya merindukan suara kalian. Lama nggak jumpa ya. Oke. Gimana? Halo? Dari saya tidak, Pak. Oke, terima kasih Gus. Dan saya cukup, Oke. Pak. Makasih, Pak. Oke, Ayu Sinta, terima kasih. Bella juga terima kasih ya. Oke, baik, kita ngegas ya. Lanjut ya. Oke, sebelum itu, nah tadi hampir saya kelupaan nih. Supaya tadi pemanasannya, sekarang kita supaya bisa semakin fokus lagi, kita buka kembali dengan doa ya untuk mengiringi dan mendahului kita sebelum kita masuk ke materi inti. Oke, baik teman-teman, mohon dipersiapkan hatinya dan pikirannya supaya bisa fokus ya. Jadi kita awali dengan doa. Untuk berdoa dipersilakan. Doa bisa diakhiri. Oke, kita masuk ke poin inti ya dari pembelajaran ini ya. Jadi agendanya seperti ini ya. Jadi subtopik pertama ada tugas-tugas dari perencanaan strategis ya. Kemudian melingkupi pengertian dari perencanaan strategis. Nah, kemudian yang kedua adalah cara-cara melakukan perencanaan strategis khususnya untuk sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam kesehatan elektronik. Kemudian
setelah mengetahui cara-caranya, nanti teman-teman akan menuangkan metode-metode atau hasil dari pengetahuan yang didapat dari metode perencanaan strategis itu ke dalam sebuah dokumen yang namanya dokumen sistem informasi manajemen. Itu kemudian baru yang keempat kita akan bahas sedikit terkait dengan perencanaan strategis pada kondisi atau setting pelayanan kesehatan yang berbeda. Kemudian nanti akan ditutup yang kelima dengan simpulan. Oke, jadi kurang lebih ini ya subtopiknya. Jadi mudah-mudahan masih bersemangat dan kita bisa sama belajar dan memahami ya, menjadi dan mencapai target dari capaian pembelajaran yang tadi saya paparkan. Kita ingin mendaki bersama. Oke, baik. Kita pemanasan dulu sedikit. Nah, ini dia. Silakan pikirkan. Ketika tadi saya ngomong judulnya perencanaan strategis. Nah, dalam benak kalian, menurut pendapat kalian, coba dipikirkan dulu ya. Ketika mendengar istilah strategis dalam konteks rekam kesehatan elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit, apa yang ada di benak kalian ya? Oke, silakan dipikirkan. Nanti jawabannya silakan ditulis di aplikasi ini ya, sebentar. Oke, ya sudah nampak ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, nanti cara jawabnya adalah dengan men-scan QR code-nya ya, tuh, yang ada di pojok kiri bawah ya. Jadi kalian jawab itu. Kira-kira apa pendapat kalian tentang istilah strategis atau strategik dalam konteks rekam kesehatan elektronik dalam 3 kata ya? Ya, silakan coba nanti kalau menemui kendala silakan share ke saya ya, apa yang kalian kesusahkan nanti silakan kita pecahkan bersama-sama. Oke, silakan ya. Saya kasih waktu 10 menit lah ya. Nanti kalau lebih sedikit dari 10 menit itu lebih bagus ya. Silakan. Oke, ini ya ada beberapa jawaban kalian yang sudah masuk ya. Ada efektivitas, ada teknologi, ada efisiensi ya. Nah, oke, ini ada efisiensi ya. Efisiensi ada 2 ya. Coder ya. Kemudian ada kesehatan ya. Efisiensi masih big data elektronik, digital. Kemudian ada digitalisasi ya. Ada kuantitas, jangka panjang. Nah, ini yang menarik ya, jangka panjang. Kemudian efektivitas, kualitas, ini ada agak blur sedikit apa ini, jaringan, teknologi ya, yang paling banyak ini teknologi ya, berarti ada beberapa yang mirip jawabannya ya, padahal nggak janjian ya. Ini analisis data, efektivitas ya, kemudian ada rekaman ya, efisiensi, efisien ya, teknologi masih memimpin ya, banyak ya, paling gede hurufnya ya. Kualitas, pengembangan big data ya, terus jawabannya masuk ya, semakin banyak ya. Pengumpulan data, kemudian ada fleksibel, itu yang kuning ini ya, yang di atas ini ya, kuning di atas ini ya. Oke, sudah semua ya teman-teman ya, sudah semua ya, voting saya tutup ya teman-teman ya. Ya, jadi itu ya, kalian sudah memikirkan tentang jangka dengan beberapa masukan itu. Sekarang kita lihat ya, apa yang sebenarnya menjadi maksud daripada perencanaan strategis itu ya. Kita mulai telusuri satu by satu ya. Oke, kita masuk ke subtopik pertama ya. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah tugas-tugas atau task dari perencanaan strategis ya. Ya, jadi intinya ya pada tugas-tugas dari perencanaan strategis itu ialah adanya penyelarasan ya antara bisnis plan atau rencana bisnis dari rumah sakit ya dengan rencana manajemen informasi ya. Bentuknya bisa berupa planning yang jangka panjang dan jangka pendek. Tuh, jadi 2 itu tugas utamanya ya. Jadi yang pertama adalah penyelarasan antara strategic business plan dari rumah sakit dengan visi dan misi dari goal rumah sakit ya. Ini harus sejalan ya jadinya. Dimana untuk setiap rumah sakit itu memiliki
tujuannya untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efisien, berkualitas tinggi, dan efektif ya. Nah, tadi kalian sudah menyinggung ya, ada yang menyinggung efisiensi ya. Jadi pelaksanaan perencanaan strategis diharapkan bisa memenuhi dari definisi ini ya, atau tujuan dari rumah sakit ini. Ya, ini contoh-contoh bisnis plan yang ada di rumah sakit ya. Misal, yang satu ini terdengar agak sadis, menurut kalian gimana? Meningkatkan jumlah pasien rawat jalan. Kemudian bisnis plan berikutnya adalah mengurangi rata-rata length of stay pasien ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perawatan pasien dengan kualitas terbaiknya. Nah, tadi kalian juga ada sempat menyinggung quality ya, tadi di jawabannya quiz kita tadi ya. Kemudian yang keempat, contoh yang lain dari bisnis plan rumah sakit adalah meningkatkan keuntungan rumah sakit ya. Nah, yang melakukan melakukan dan memimpin dari proses perencanaan strategis ya biasanya adalah seorang yang disebut sebagai Chief Information Officer ya. Jadi kepala yang pimpinan atau dari manajemen yang mengepalai bagian informasi. Jadi Chief Information Officer ini memiliki kompetensi untuk pengetahuan terkait dengan strategi-strategi dari rumah sakit ya. Kemudian Chief Information Officer juga perlu mengetahui bisnis plan dari rumah sakit yang tempat dia berkarya. Sedangkan relasi antara Chief Information Officer dengan manajemen lain ialah perlu. Jadi pihak manajerial lain itu tahu ya langkah-langkah pemrosesan informasi ya dengan mempertimbangkan formulasi, realisasi, dan evaluasi dari strategi manajemen rumah sakit. Kemudian untuk yang short term ya, ini sebagai bagian dari long term ya. Jadi short term itu biasanya sifatnya adalah tahunan ya. Sedangkan tadi ingat long term itu biasanya perencanaan jangka panjang atau long term umumnya berdurasi antara 3 sampai 5 tahun. Di mana dengan pengembangan SIM plan atau perencanaan sistem informasi manajemen ini sebagai prioritas yang utama ya. Nah, untuk yang short term atau perencanaan jangka pendek sifatnya tahunan ya. Nah, manajemen rumah sakit di sini memiliki peran untuk memutuskan proyek mana yang akan dieksekusi pada tahun yang berjalan dan memutuskan sumber-sumber daya mana yang akan dipakai. Kita lanjutkan ya ke metode ya. Jadi, bagaimana cara melakukan perencanaan strategis ya? Ini ada beberapa metode yang kebetulan saya akan ulas ya. Nanti di luar dari 4 metode ini sebenarnya ada lagi ya. Nanti bisa teman-teman searching sendiri, bisa berkreasi sendiri ya. Jadi yang pertama adalah metode strategic alignment, kemudian yang kedua ada metode portfolio management ya. Kemudian yang ketiga ada metodologi yang dikembangkan oleh John Ward dan John Pepper Cassidy ya. Kemudian ada yang metode yang strategic planning model menurut Margaret Amatayakul. Kita lihat yang pertama ya, strategic alignment ya. Yang pertama ada komponennya namanya CAM ya, komponen alignment model, yang kemudian dilanjutkan dengan komponen yang kedua yaitu CSF, critical success factor ya. Apa yang dilakukan dari CAM ini ya? Jadi pada proses perencanaan strategik dengan metode strategic alignment ya, pada submetode CAM ya, atau komponen alignment model ya. Jadi kita sebagai praktisi dari manajemen informasi kesehatan melakukan asesmen terhadap 7 komponen di rumah sakit ya. Ya, adapun 7 komponennya ini adalah ini ya. Yang pertama external environment atau lingkungan luar ya. Kemudian ada kita menganalisis terkait, yang kedua adalah terkait dengan teknologi informasi yang sedang berkembang ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan infrastruktur yang sudah dimiliki oleh organisasi kita atau rumah sakit kita ya. Kemudian misi. Yang keempat adalah misi ya. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur teknologi informasi yang sudah dimiliki ya, beda dengan yang organizational infrastructure ya. Kemudian yang berikutnya ada asesmen terkait dengan strategi bisnis yang diselenggarakan oleh rumah sakit tempat kita bernaung ya, dan kemudian ada strategi pengembangan information and communication technology ya di rumah sakit kita ya. Jadi ini ya. Baru kemudian dilanjutkan dengan metode berikutnya yaitu masih di strategic alignment ya. Metode berikutnya yaitu critical success factor ya. Jadi critical success factor ini
menitik beratkan pada identifikasi faktor-faktor kritis ya, dari penyebab dari suatu rumah sakit itu berhasil atau gagal ya. Jadi penelitiannya ya bisa kita bilang sebagai penelitian ya, sebagai sebuah analisis ya dengan secara menurun ya, dari atasan ke bawahan. Kemudian berikutnya adalah kriteria sukses dari penyelarasan ya. Jadi karena namanya top down approach ya, dari top management ya, kemudian turun ya. Jadi masing-masing antar manajemen dan manajer informasi kesehatan ya, sama-sama memiliki pengetahuan dasar dari masing-masing ya. Jadi manajemen yang lain sama mengetahui kompetensi dari dan tugas dari manajer informasi kesehatan. Oke, itu untuk yang pertama ya, strategic alignment ya. Jadi penyelarasan ya, alignment ya. Jadi kalau udah ngomongin alignment itu artinya selaras ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau dikomentari, saya persilakan. Selamat siang, Pak. Siap. Siapa ini? Melanie ya? Halo. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Saya Iya. masih kurang paham untuk yang yang CSM itu, Pak. Mungkin bisa diulangi, Pak. Oke, CSF ya. CSF ya, Melanie ya. Yang pertama, Pak. Oh, CAM ya, CAM ya. Oh iya, CAM. Oke, ini ya. Jadi CAM sebagai bagian dari metode perencanaan strategis ya, yang mengutamakan strategic alignment ya, atau penyelarasan strategis ya. Jadi pada intinya lah, ketika kita melaksanakan metode CAM ini ya, atau Critical Component Alignment Model ya, jadi kita menganalisis dan menilai diri sendiri ya, khususnya di rumah sakit, misalkan rumah sakit tempat kita bekerja ya, dari 7 komponen ini ya. Dari kita menilai lingkungan interaksi antara rumah sakit kita dengan masyarakat sekitar itu seperti apa ya. Di komponen pertama itu external environment ya. Kemudian baru kita menganalisis juga yang komponen kedua, yaitu teknologi informasi yang sedang berkembang ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui ini, tentu kita bisa memikirkan ya, untuk merencanakan ya, akan menggunakan teknologi yang mana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kondisi apa yang di internal rumah sakit kita itu. Kemudian kita juga dalam CAM ini menganalisis komponen berikut, yaitu infrastruktur organisasinya. Jadi organisasi dalam rumah sakit kita itu seperti apa, sarana dan prasarananya ya yang tersedia ya, gedung-gedungnya, kemudian peralatannya dan sebagainya ya. Kemudian komponen berikut yang kita analisis dan kita nilai ya, dari segi misi ya. Jadi kita ketahui apa yang mau dicapai dan akan melakukan apa ya dari rumah sakit kita itu ya. Itu kemudian yang komponen berikut ya, komponen kelima, baru kita membahas menilai dari infrastruktur teknologi informasi ya, ICT itu Information Communication Technology ya. Jadi infrastruktur teknologi informasi yang kita sudah miliki ya. Jadi kalau kita tahu baseline kita atau dasar yang kita sudah miliki, kita tentu berpikir untuk pengembangan kita butuhnya apa lagi ya. Kemudian baru komponen berikut dalam CAM ya, membahas kita menilai strategi bisnis kita, atau ya bisa dibilang pemasaran ya dari rumah sakit kita ini, apakah sudah baik atau sudah memenuhi misi ya dan visi dari rumah sakit kita apa belum. Nah itu kita analisis dulu. Kemudian yang terakhir baru strategi dari IT kita ya, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang kita lakukan apa belum ya. Ya itu demikian Melanie yang bisa saya sampaikan untuk CAM ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Gimana Melanie? Halo? Iya, Pak, sudah bisa dipahami, Pak. Terima kasih. Oke ya, jadi intinya CAM ini ada 7 komponen ya. 7 komponen ini gak usah dihafal, jadi kalian bisa lihat aja sendiri nanti di referensinya ya, ini ya. Oke, itu ya. Oke, itu metode yang pertama, strategic alignment ya. Jadi intinya perencanaan strategis yang kita buat itu diselaraskan dengan komponen-komponen yang kita telaah ya. Yang kalau dalam CAM ada 7 komponen, sedangkan dalam
dan dilanjutkan dalam CSF ya, baru kita identifikasi faktor-faktor apa saja yang kemungkinan bisa membuat kita berhasil dan gagal. Ya, mirip seperti analisis kekuatan ya, atau SWOT ya. Ya, kemudian kita lanjut ke metode kedua ya, yaitu manajemen portfolio ya. Manajemen portfolio, ya jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan portfolio ya. Jadi portfolio di sini dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam kesehatan elektronik ialah segala sesuatu hal ya, komponen spesifik daripada SIM-RS ya, yang bisa berupa hardware ya, atau physical data processing component ya, jadi atau hardware ya, atau berupa aplikasi atau software ya, application komponen ya. Jadi portfolio ini kita definisikan sebagai dua hal ini, hardware dan software. Jadi berfokus pada komponen hardware dan software dari rumah sakit kita. Oke, kita lanjut ya ke yang ketiga ya, metode yang dikembangkan oleh John Ward dan Peppert ya, dan Cassidy. Ya, ini sebenarnya sebentar saya besarkan dulu ya. Oke, sudah membesar ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Arsi ya. Oke ya, jadi kalau menurut John Ward ya, Peppert and Cassidy ya, dia sebenarnya ini menggabungkan ya, kalau saya lihat dari metodenya ya, dia menggabungkan antara tadi ya, ada analisis dan assessment terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari rumah sakit tempat kita bernaung ya, ini ya, SWOT ya, dan ini ya, balance scorecard dan seterusnya ya. Nah, jadi ini lebih komprehensif ya, cuman lebih rumit ya. Jadi untuk yang rumah sakit yang tipikalnya masih kecil, saya pikir ini mungkin agak rumit ya, apalagi buat yang kita yang masih baru, misalkan dalam segi perencanaan strategis dari SIM-Plan ya, mungkin kalau menggunakannya sedikit kurang praktis ya. Cuman hasil yang didapatkan ya sepadan ya dengan keruwetan yang ditampilkan di sini ya. Jadi ya lengkap ya, dari lingkungan eksternal, internal ya, kemudian analisis SWOT, analisis value chain ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, model perencanaan strategis ya dari Amatayakul ya. Nah, kalau dari Amatayakul dia membagi menjadi beberapa kasuistis ya sifatnya ya. Jadi bergantung pada Amatayakul sudah mempertimbangkan dari sisi skup atau besar kecilnya pasienkes yang akan melakukan perencanaan strategis ya. Kemudian garis besarnya apa saja yang kita lakukan untuk melakukan aktivitas perencanaan strategis ya. Yang pertama adalah persiapan ya, menentukan who, when, where, why, dan how-nya. Kemudian melakukan analisis strategis ya dengan model-model yang tadi ya. Kemudian melakukan arahan ya, strategic direction. Kemudian melakukan evaluasi ya, yang keempat. Nah ini. Oke, itu untuk metode-metodenya ya. Jadi apapun metode yang kita pilih nanti ya itu tidak masalah ya. Jadi bergantung pada keinginan kita yang mana lebih mudah dipakai dan hasilnya lebih bagus ya, itu silakan dipakai metode yang cocok sekiranya itu ya. Jadi tidak ada paksaan harus memakai metode yang strategic alignment atau portfolio management ya, atau John Ward, Peppert, Cassidy ya, atau yang berdasarkan strategic planning model dari Amatayakul tadi ya. Kita lanjutkan ke SIM-Plan ya. Jadi muara dari semua metode yang kita lakukan adalah, yang kita lakukan tadi adalah membentuk ini ya, dokumen dari System Information Management Plan ya. Ya, sekilas tentang SIM-Plan ialah suatu prekondisi ya dari aktivitas manajemen directing dan monitoring ya. Aktivitas manajemen informasi yang directing dan monitoring ya. Jadi SIM-Plan ini merupakan suatu awal ya dari proses manajemen informasi yang akan dijalankan di rumah sakit atau pasienkes tempat kita berkarya nantinya ya. Jadi semuanya mengacu, segala tindakan manajemen informasi yang akan kita lakukan mengacu pada dokumen ini ya, yang diperoleh dari asesmen, metode-metode asesmen yang tadi sudah saya paparkan, ada 4 tadi ya. Ya ini ya tadi tujuan dokumen SIM-Plan yaitu untuk mengimprove
sistem informasi manajemen rumah sakit ya, dan subsistemnya seperti RKE ya, yang ujung-ujungnya berkontribusi pada pencapaian goal ya dari rumah sakit ya. Silakan. Oh, silakan Mas Arsi. Saya senang mendengar suaranya Mas Arsi lagi. Oke, silakan Ya, Mas Pak. Arsi. Berpendapat Pak. Menurut saya dari bagian atau divisi SIM atau bagian IT di rumah sakit, termasuk juga dengan bagian top manager atau direksi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, itu jawabannya luar biasa ya. Terima kasih Mas Arsi. Jadi tim perumusnya meliputi yang tadi ya dikatakan Mas Arsi adalah yang utama ini ya, top manajemen ya sebagai pengambil keputusan ya. Dan yang kedua adalah bagian IT dan unit rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, itu biasanya. Nah, itu yang bagian inti ya. Dan juga disertai jangan lupa peranan dari pegawai yang lain seperti dokter, perawat, staf admin ya. Dan yang sekiranya terlibat dalam sebagai user dari nanti sistem informasi manajemennya ya. Ya, jadi ini ya, kalau yang dikatakan Mas Arsi tadi sudah tepat sekali ya, ditambahkan dengan ini ya, ada yayasan ya, jadi pihak owner juga perlu dilibatkan juga ya dalam proses penyusunan SIM. Kenapa perlu melibatkan mereka ya? Karena terkait SIM ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian visi, misi, dan goal dari rumah sakit ya. Tuh. Ya, kalau sudah ngomongin strategis, pasti kita melibatkan banyak orang ya. Dokumen SIM plan itu isinya adalah satu, pemaparan terkait dengan goal strategis ya. Strategis berarti jangka panjang ya. Biasanya maksimal 5 tahun ya. Jangka panjang dari rumah sakit. Kemudian kondisi dari sistem informasi rumah sakit saat ini. Kemudian assessment-nya, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang lebih ya. Kemudian baru peningkat harapan ya, sistem informasi rumah sakit ke depannya yang mau dicapai itu apa ya, dari segi teknis maupun organisasi ya. Teknis itu bisa berarti aplikasi dan softwarenya ya, dan hardwarenya mungkin ya, itu bisa. Kemudian dari sisi organisasi mungkin mau menambahkan sumber daya manusia terkait dengan yang mengelola ya, bisa. Kemudian baru menyusun baby step ya, peta langkah ya, step by step ya. Jadi langkah demi langkah, di mana dari kondisi yang sekarang menuju ke kondisi yang diharapkan di masa depan ya, yang direncanakan di masa depan. Tuh. Jadi secara sederhana dokumen SIM plan ini terdiri dari 5 topik ini. Nah, ini kesan penutup. Nah, sebagai penutup ya. Jadi saya ada voting lagi ya, seperti yang tadi ya, 10 menit terakhir ya. Jadi pembelajaran apa yang kalian dapat dari topik ini ya? Sebentar, saya kasihkan linknya ya. Oke, sudah nampak ya? Nah, sebentar, ini saya ganti dulu slide. Oke, sudah nampak ya teman-teman ya? Sudah Pak. Oke ya, jadi kira-kira pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan dari topik perencanaan strategis ini ya? Jadi silakan, ini bentuknya adalah seperti paragraf pendek ya, jadi kalian bebas mengetik apa saja ya yang berdasarkan apa yang kalian dapatkan. Nanti hasil dari voting pertama, yang kedua, dan kedua tadi nanti akan saya sertakan di slide. Oke, ini ya, satu jawaban sudah masuk ya, jadi yang bisa dipelajari adalah dokumen SIM plan ya. Kemudian berikutnya ada jawaban yang masuk, yaitu pentingnya strategi dalam pengembangan sebuah rumah sakit. Ya, betul. Kemudian ada lewat pembelajaran ini saya bisa mengetahui teori tentang langkah membentuk dokumen SIM plan. Bisa belajar bahwa dalam perancangan SIM RS, setiap RS harus menyesuaikan dengan besaran kompleksitasnya. Oke. Kemudian yang ada masukan lagi, pemahaman bagaimana alur dari SIM RS. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, nanti dapat piring cantik ya, teman-teman ya. Oke. Baik ya, saya ucapkan matur nuwun, arigato. Terima kasih ya. Merci atas kesempatannya pada hari ini untuk hadir dalam perkuliahan kita bersama ya. Terima kasih sekali lagi ya, dan sampai ketemu kembali di pertemuan berikut ya. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi teman-teman bisa bubar sekarang ya, bisa kembali ke aktivitas. Sampai jumpa.